Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah film, di mana dalam sejarah film kita akan membahas tentang bagaimana memahami gambar bergerak, kemudian bagaimana kita memahami perkembangan seni gambar bergerak. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke sejarah penemuan media gambar bergerak. Nah, kelahiran dari media film atau sinema yang sekarang ini sudah mencapai teknologi yang sangat luar biasa itu eh, pada dasarnya adalah sebuah pencapaian yang jadi obsesi manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulunya manusia itu berusaha untuk bisa menghasilkan bagaimana gambar itu bisa bergerak, bagaimana gambar itu bisa divisualkan. Nah, disinilah yang kemudian bisa kita sampaikan sebagai sejarah film. Bagaimana dari awal, dari paling dasar, mereka berusaha, para ilmuwan itu berusaha untuk menemukan bagaimana caranya untuk gambar ini supaya bisa bergerak. Nah, ada teori proyeksi, mungkin ada kamera obscura yang ditemukan oleh optical, maksud saya prinsip optikal yang ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Islam. Nah, di sini kita akan bahas sebelum itu pada zaman Mesir kuno itu sudah mereka berusaha untuk mendokumentasikan kegiatannya dengan media apa? Dengan media gua, dengan gua, dinding-dinding gua mereka berusaha menggambar dengan huruf hieroglif kalau gitu ya, Mesir kuno ini seperti yang digambar. Mereka berusaha mendokumentasikan kegiatannya, ini kegiatan berburu. Ini sudah merupakan media. Mereka berusaha untuk membuat sebuah media, meskipun itu belum visual, tapi mendokumentasikan kegiatan mereka. Karena pada saat itu medianya bukan jauh belum seperti saat ini. Kemudian dalam perkembangannya juga di Indonesia, bagaimana wayang itu kemudian diproyeksikan juga menjadi sebuah gambar bergerak dari proyeksi cahaya ya. Kalau kita lihat, kalau orang main wayang, cahayanya ditembakkan dari belakang atau depan sehingga muncul bayangan seolah-olah dalang yang memainkan wayang tersebut menjadi bayangan gambar wayang yang bisa bergerak-gerak, meskipun itu digerakkan manual oleh dalang. Nah, itu juga bagaimana manusia berusaha untuk menghasilkan sebuah proyeksi visual gambar. Nah, kemudian siapakah yang menemukan sebenarnya proyeksi gambar? Nah, orang yang pertama memperkenalkan teknologi optical ataupun yang memanfaatkan sebuah alat untuk memantulkan cahaya sehingga menghasilkan proyeksi gambar dalam sebuah ruangan gelap, itu adalah seorang ilmuwan Arab bernama Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham ini tercatat di tahun 965 sampai 1040 Masehi. Nah, Al-Haytham ini adalah orang pertama yang memperkenalkan teknologi optikal ini sekitar tahun 1000 Masehi. Ibnu Al-Haytham mencoba memanfaatkan sebuah alat semacam lensa untuk memantulkan cahaya dari benda-benda langit, kemudian diproyeksikan pada sebuah ruangan gelap. Nah, teknik yang ditemukan oleh Al-Haytham itu kemudian dikenal dengan prinsip kamera obscura. Kamera obscura itu adalah istilah kamera itu yang dikenal secara sederhana. Yang dimaksud kamera obscura adalah menggunakan lensa optik sebagai penghantarnya, medium, sekaligus sebagai pemancar cahaya. Kita langsung lihat di sini ada ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi dari proyeksi pada saat itu optikal yang ditemukan oleh Al-Haytham. Jadi ini ada gambar sebuah menara kemudian diproyeksikan ke dalam sebuah lubang kecil dan menghasilkan proyeksi dalam ruang gelap ini pada sebuah media gambar, tapi masih bersifat terbalik karena pada saat itu belum ada pencerminan ya, mungkin belum menggunakan cermin untuk membalik gambar. Nah, kemudian itulah yang kemudian bisa kita bilang sebagai ilusi optikal. Ilusi dalam arti ini adalah
tipuan yang disebabkan oleh keterbatasan mata kita, seperti yang disampaikan kemarin. Kalau kita bikin flipbook animation, ketika buku digambar satu-satu, ketika buku tersebut kita gerakkan, maka seolah-olah pergerakan, ada pergerakan di situ, gambar itu bergerak. Nah, itulah memanfaatkan kelemahan otak, ilusi mata kita mungkin ya, ilusi optikal. Nah, kemudian ilusi mata kita ini artinya adalah sebuah hal yang alamiah gitu loh. Jadi kemudian ada beberapa hal berkaitan dengan ilusi itu. Ada yang kita sebut optical traumatrope. Optical traumatrope itu seperti yang saya sampaikan tadi, apabila ada dua sisi kertas atau dua sisi mata uang, yang satu mungkin gambarnya sebuah kandang, yang satunya ada hewannya, dan kemudian dua gambar itu kita gerak-gerakkan, koin itu kita gerak-gerakkan sehingga antara gambar si satu dan kedua itu bisa menggabung. Nah, ini ada contohnya, itu seperti ini, itu disebut traumatrope. Jadi dua gambar yang menyatu. Ini ada sebuah kandang, ini hewan, kemudian kita gerak-gerakkan jadi sebuah hewan yang ada hewan yang ada di dalam sebuah kandang, maksud saya. Nah, seperti itu yang disebut oleh dua gambar yang menyatu itu, yang disebut efek stroboscope. Nah, efek stroboscope dari dua sisi tadi itu menjadi satu kesatuan apabila kita lihat ilusi mata gitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya ilusi mata, sejarah ditemukannya proyeksi gambar oleh Allah hitam itu kemudian menjadi dasar bagaimana manusia menemukan peralatan, menemukan media untuk perekam gambar selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana nanti ditemukannya media klise ketika perekam gambar menggunakan klise, ketika perekam gambar itu menggunakan media-media yang tidak secanggih sekarang. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita di sejarah film ini kita akan membahas mulai dari sejarah gambar bergerak di sini, kemudian kita akan mengidentifikasikan, mendemonstrasikan, dan kemudian kita akan mengetahui dan mengidentifikasikan jenis-jenis kamera dan proyektor, karena di situ adalah termasuk proyeksi visual. Nah, di sini ada sebuah contoh satu lagi yang bisa kita lihat. Kemarin saya bisa menjelaskan tentang persistent of vision. Nah, sekarang kita ada sebuah contoh, yaitu flipbook animation. Tadi dari gambar di buku, di kertas, yang kemudian kita gerakkan menjadi sebuah animasi atau pergerakan gambar. Ini bisa disebut ilusi optikal ya, ilusi mata juga. Nah, kita lihat saja. Nah, itu tadi flipbook animation. Kita bisa membuatnya di rumahnya. Nah, pembelajaran dari ini silakan mengerjakan. Tugasnya adalah membuat flipbook animation. Mudah sekali ya. Nanti didokumentasikan dengan kamera HP, kemudian kalian kirim linknya ke kami. Nah, sekian aja pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di
materi selanjutnya di sejarah film ataupun materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.